Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, senang rasanya ibu dapat kembali mengajar di kelas ini. Apalagi anak-anak ibu semuanya sehat. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Ada. Anak? Fatimah. Siapa lagi yang lain? Nggak ada? Alhamdulillah. Berarti kita doakan semoga Fatimah lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali anak-anak, karena laptopnya sudah dibuka, ibu minta tolong dirapikan dulu meja dan kursinya, duduk yang rapi semuanya. Oke, rapi ya, udah rapi. Nah sekarang untuk lebih semangat lagi kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Tentang wujud zat dan perubahannya. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama kita untuk mengetahui apa itu wujud zat. Yang kedua, kita mengetahui macam-macam perubahan wujud zat. Ya, yang ketiga, apa-apa saja sih wujud zat yang perlu kita ketahui? Ya, sebelumnya ibu mau bertanya dulu nih, pernah nggak kalian melihat es batu yang mencair? Pernah. Mana kalian lihat? Di rumah. Di rumah. Sebelumnya ibu mau bertanya, siapa yang pernah melihat air es batu yang Saya, Bu. apa yang terjadi? Esnya meleleh. Oke, mungkin yang lain ada jawaban yang lain? Apa? Gak ada, oke. Mungkin ada lagi yang pernah lihat di rumah mamanya masak air, ya kan, di atas kompor. Apa yang terjadi jika air dimasak? Ada yang pernah lihat? Airnya? Airnya mendidih. Nah, jadi untuk supaya kita lebih tahu lagi proses-prosesnya, ibu ada sebuah video. Mau nonton nggak video? Mau. Kita nonton sama-sama ya. Tahu benda padat yang dapat berubah menjadi cair? Benar sekali. Ketika kita meletakkan es batu di atas kompor yang dipanaskan, apa yang terjadi? Ya, cara lihat dari Bapak. Es yang mulanya padat akan meleleh dan menjadi cair. Proses inilah yang disebut dengan mencair. Sekarang mari kita lihat perubahan benda dari cair ke gas. Apakah kalian tahu contoh benda yang Bapak pegang ini? Benar sekali. Ketika kita memanaskan air di panci dalam waktu yang lama, apa yang akan terjadi? Hana benar, hai Ika. Air yang dipanaskan terlalu lama akan menguap dan berubah menjadi uap. Perubahan ini disebut dengan menguap. Pernahkah anak-anak Bapak melihat butiran air yang ada di gelas yang berisikan air? Jika dibiarkan dalam waktu lama akan muncul butiran-butiran kecil. Proses ini disebut dengan mengembun. Bagus sekali pertanyaan Dik Jun. Ada yang tahu jawabannya? Nah, sekarang ibu akan mendemonstrasikan ya tentang perubahan wujud zat. Ya, di sini ibu ada kaki 4, kemudian kasa, kemudian spiritus.
spiritus, botol minum ada airnya, kemudian di sini ada gelas ukur, ada mancis, dan ada penutupnya nanti. Oke, kita rangkaikan terus ya. Ini spiritusnya, Ibu akan nyalakan. Ya, ini sengaja Ibu tidak memberikan kepada kalian untuk percobaan, tapi Ibu demonstrasikan saja. Karena mengingat usia kalian masih kelas 4, ya. Di sini kita harus memperhatikan mengembun juga kan? Ada nggak mengembun juga nggak di dindingnya? Ada, karena perubahan suhu dari udara ya di wadah. Nah, coba diperhatikan ini apa? Stella. Stella. Stella apa ini? Buangit. Ini kapur barus ya, berupa stella. Jadi di dalam sini ada kapur sejenis kapur barus ya. Jadi pada saat harumnya keluar, ya aroma yang ada di dalam stella ini adalah udara ya atau gas, berupa gas. Kalau misalnya kalian buka di dalamnya, kira-kira bentuknya apa ya? Kapur barus itu atau stella ini apa bentuknya? Ada. Ya kan? Lama-lama habis nggak? Habis nggak? Jadi apa? Jadi gas ya kan? Gas yang keluar terus berhari-hari. Ya, nggak langsung habis hari itu, tapi berhari-hari hilang. Kemana? Jadi wangi yang kita hirup itu adalah gas. Ya kan? Jadi perubahan tadi apa? Yang pertama tadi, padat ya kan? Kapur barus tadi apa? Padat. Kemudian lama-lama hilang. Jadi apa? Jadi gas. Jadi proses itu akan berikan game. Game permainan ZEP. Di sini kalian boleh bebas menentukan karakter permainan kalian masing-masing, dari pakaian, baju, rambut, dan nama kalian. Kalian tuliskan di situ. Ibu maunya kalian menuliskan di profil. Ada kan profil? Kalian ganti dengan nama kalian sesuai dengan absen. Permainan ini nanti ada, ini permainan di classroom ya, di ruang kelas ya. Begitu kalian nanti berjalan keluar, kalian ketemu guru. Setiap ketemu guru akan ada pertanyaan, dan pertanyaan itu seputar wujud zat. Jika jawaban kalian benar, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Jika warnanya merah, itu berarti jawaban kalian salah. Tapi tetap kalian akan diberikan akses untuk berjalan untuk menuju soal lain. Kalau kalian tidak jawab, berarti kalian tidak akan berjalan kemana-mana, tetap di tempat. Jadi saran ibu tetap dijawab soalnya. Benar salah, itu akan terbuka. Paham? Bisa main ya? Bisa. Ayo, sekarang ubah dulu nama kalian di profil. Kasih jalan. Assalamualaikum. Jangan turun. Nanti aja. Coba lihat. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, mari kita sama-sama perhatikan. Di sini ada perubahan, ada wujud benda ya. Yang pertama adalah cair, kemudian padat dan gas. Ya, di masing-masing ini ada perubahannya. Wujudnya kita lihat sama-sama ya. Kalau dari cair, ya, dari cair kita lihat, dari cair ke gas itu namanya apa? Menguap, ya kan? Kalau dari gas ke cair itu namanya mengembun, ya. Kemudian lihat lagi, dari cair ke padat, apa namanya? Apa namanya? Membeku, seperti es tadi kita buat, ya kan? Kemudian dari padat ke cair namanya apa? Mencair. Ini yang tadi. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian dari padat ke gas apa namanya? Menyublim. Sedangkan dari gas ke padat namanya mengkristal. Karena ada yang ingin bertanya? Baik, siapa? Ada pertanyaan dari kawan kalian. Kalau kita jemur kain yang basah atau baju yang basah, itu masuk yang kemana perubahannya? Ada yang membantu jawab sebelum ibu jawab? Menguap. Ada yang jawab menguap. Yang lain bagaimana? Ada yang tahu?
berjemur di bawah sinar matahari. Jadi dengan adanya sinar matahari tersebut, uap yang kain yang tadinya basah itu berubah menjadi kering. Kenapa? Karena uapnya. Karena kain itu sudah menguap dengan bantuan dari cahaya sinar matahari. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Nanti pembelajaran kita yang telah selesai, sama-sama kita bacakan doa di tempat masing-masing ya. Kita mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk hari ini dan diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.